Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani dari Fakultas Administrasi Bisnis, jurusan Bisnis Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan dari bab 8 sampai bab 9. Saya ingin menjelaskan manajemen operasi. Apa sih manajemen operasi? Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi manajemen operasi itu penggunaan fungsi manajemen yang berkelanjutan dan efektif untuk mengintegrasikan sumber daya secara efisien guna mencapai tujuan. Jadi manajemen operasi itu dapat melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadilan sumber daya untuk mengubah masukan menjadi seperti keluaran dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Jadi tujuan manajemen operasi itu seperti menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, dan lokasi yang diinginkan. Jadi setiap kita ingin membentuk usaha atau membuka usaha itu kita harus memerlukan namanya itu ada kualitas. Jadi setiap kita jualin itu kualitas produk kita itu harus oke gitu, harus bagus kualitasnya juga, harganya juga cukup terjangkau sih ya menurut saya. Harga itu harus terjangkau karena dari zaman sekarang tuh yang dicari dengan harga murah, kualitas bagus, dan lokasinya lumayan nyaman, lega, spotnya bagus, seperti itu. Lalu ada faktor produksi. Jadi faktor produksi itu ada sumber daya alam seperti lingkungan, tanah, tumbuhan, hewan, udara, sinar matahari, hujan, dan air mineral. Yang keduanya itu ada sumber daya modal. Yang pertama, modal tetap. Modal tetap itu penggunaannya jangkanya panjang, seperti bangunan, mesin. Jadi kita setiap membangun usaha itu kita harus mempunyai jangka yang sangat panjang. Karena kalau misalnya kita tidak mempunyai jangka yang panjang, usaha kita akan bangkrut. Ya, jadi kita harus mempertahankan usaha tersebut dan kita imbangin bagaimana cara kita bisa membangun usaha tersebut dengan tetap. Jadi yang kedua itu ada modal kerja seperti barang habis pakai, seperti bahan baku lah misalnya, ya kayak gitu. Yang ketiga itu ada modal beton. Di situ tuh ada barang berwujud seperti mesin, bahan mentah. Jadi modal beton itu kita tuh harus memiliki bahan mentahnya aja ya guys. Nggak hanya bahan mentahnya aja, kita harus mempunyai alat-alat kayak seperti mesin dan sebagainya itu kita harus ada. Kalau misalnya kita tidak punya alat-alat kayak mesin dan lain-lainnya itu kita percuma, buat apa kita beliin bahan-bahan tapi kalau tidak ada alat-alatnya ya kan. Terus yang ketiganya itu ada abstrak modal. Jadi asetnya itu tidak berwujud seperti niat baik dan nilai merek. Yang ketiganya itu ada sumber daya tenaga kerja.
seperti intelektual diklasifikasikan, terus sebagai tenaga kerja terdidik atau terapi, atau semi terampil, dan tidak terdidik atau tidak terampil. Yang keempat itu ada teknologi, di mana teknologi itu menunjukkan kemajuan yang berdampak signifikan terhadap proses produksi. Udah gitu aja. Yang kelimanya itu ada informasi. Informasinya itu kita harus mempunyai data-data yang harus diproses, penting untuk pengambilan keputusan yang tepat ataupun data-data sebagainya. Yang keenam itu ada sumber daya kewirausahaan. Itu ada keterampilan dan kemampuan wirausahaan dalam mengatur dan mengelola secara efektif. Jadi di sumber daya kewirausahaan ini sedikit menjelaskan ya guys. Ini nggak tahu benar atau salah, jadi mohon dimaafkan ya guys. Jadi kita tuh harus mengelola usaha yang baik. Jadi kalau misalnya kita tidak membangun usaha yang baik, itu kita nggak bisa untuk melanjutkan usaha tersebut ya guys. Gitu aja. Di sini juga ada ruang lingkup manajemen produksi, meliputi kegiatan dari perencanaan hingga pengiriman produk dan kepada konsumen. Dengan fokus dan perencanaan sistem produksinya itu harus pengendalian proses dan pengelolaan sistem informasi produksi. Lanjut, ada perencanaan sistem produksi. Yang pertama, perencanaan sistem produksinya itu tujuan dan pengembangannya, kebijakan, serta prosedur. Jadi di mana kita membuat produksi itu kita harus membuat yang namanya penetapan dan tujuan. Jadi kalau misalnya kita tetap nih ingin membuka usaha tersebut, ya kita harus menjalankan usaha tersebut dengan baik. Dan tujuannya itu ingin, misalnya kalian tuh ingin membangun lebih sukses, boleh tuh. Tapi penetapannya itu harus bagus, jangan kayak semau-maunya kita aja, kayak apa sih namanya, penetapan produksi semaunya kita itu kayak udahlah ini kayak udah ini aja, udah kayak menyepelekan usaha tersebut gitu, kayak nggak ada teliti-telitinya. Terus ada perencanaan fasilitas nih, kayak menentukan lokasi fisik dan tata letak visibilitas produksi. Jadi kita harus menentukan lokasi yang baik. Kita juga harus mencari yang namanya lokasi yang sangat ramai, karena penduduk ramai itu usaha kita itu makin ramai. Kalau misalnya kita mencari lokasi yang tidak bagus seperti kayak perumahan, ya perumahan sih masih mending ya, ada rumah-rumah, ada warganya juga. Tetapi jarang juga sih perumahan itu ada orang. Jadi kita tuh harus mencari lokasi strategis, kayak misalnya kita mencari tempat atau lokasi di pinggir jalan, kayak misalnya nih kita jualan mie ayam, terus lokasinya itu harus bagus tempatnya, terus bikin tempat itu nyaman oleh pelanggan atau pembeli. Jadi
semua orang tuh harus tahu nih cara dagangnya itu kayak gini, lokasinya, tempatnya juga bagus, kayak gitu. Lanjut ada jenis-jenis proses produksi. Produksi berkelanjutannya itu dengan urutan yang pasti serta pembangkit listrik dan industri kimia. Lanjut yang kedua ada produksi intermittent, kayak proses fleksibel yang tidak mengikuti urutan tetap, cocok untuk produksi khusus, desain sistem dalam produksi, inovasi modern meliputi desain untuk manufaktur atau DFM, integrasi departemen desain dan produksi, desain berbatuan komputer atau CAD, di mana penggunaan komputer untuk desain produk. Terus lanjut ada manufaktur, manufaktur terintegrasi komputer atau CIM. Itu kayak menggabungkan CID, CIM dan sistem lain untuk produksi yang efisien. Di sini juga ada manajemen mutu. Yang pertama-tama itu mendefinisikan kualitas tingkat di mana suatu produk atau layanan memenuhi harapan pelanggan. Jadi kita sebagai penjual, kita harus memenuhi keinginan pelanggan, kayak misalnya pelanggan beli apa terus kita turutin. Kita juga kerjanya juga harus harus bagus, harus teliti gitu. Di sini juga lanjut ada kontrol kualitas untuk memastikan produk memenuhi standar melalui pengambilan sampel, penerimaan, menggunakan sampel untuk memeriksakan kualitas produk. Lanjut, di mana ada kontrol proses untuk memantau dan mengendalikan proses produksi. Kesimpulannya, manajemen produksi mengintegrasikan berbagai sumber seperti sumber daya dan sistem canggih untuk mengoptimalkan proses transformasi dari input ke output untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Memiliki komponen ini dan interaksinya sangat penting untuk manajemen produksi yang efektif. Fokus pada kebijakan produk setelah mengikuti materi yang tadi kita bahas. Untuk itu penting banget ya guys dalam kebijakan produk dalam bisnis. Jadi apa yang tadi saya jelaskan itu sangat penting dalam berbuat bisnis. Pokoknya dalam produk bisnis lah ya. Terus langkah-langkahnya ada merumuskan kebijakan produk yang efektif. Selain itu juga diharapkan dapat melakukan review. Kita juga harus mereview makanan tersebut nih. Kayak misalnya kita beli, kita harus nge-review nih makanannya enak atau enggak. Terus juga bersih atau enggaknya. Jadi sebelum kita makan atau kita
membeli suatu produk itu kita harus mereview. Walaupun kayak makanan ciki lah, kita juga harus mereview nih dari expirednya, terus dari barcode-nya juga kita harus nge-review ya guys. Takutnya ada salah juga, karena dulu saya juga Alfamidi selalu nge-review yang namanya barcode. Kita harus nge-review barcode, expired kayak gitu ya guys. Jadi itu aja yang dipelajari. Tujuannya untuk mempersiapkan menghadapi tantangan dunia bisnis yang semakin kompetentif dengan pemahaman yang baik dan kebijakan produk. Jadi yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan strategi bisnis yang sukses. Oke, sekian. Terima kasih presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aidil selaku dosen kampus kami jurusan mata kuliah pengantar administrasi bisnis. Terima kasih sudah menjadi dosen yang baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.